sahabat-sahabat saudara di mana saja berada, saya lagi bertemu dengan Bapak Sintua Dr. Andus Emerson Halomuan Samosir, MM, Wakil Ketua FKUB Kota Tanjung Balai. Mari kita dengarkan bincang-bincang dengan beliau tentang tokoh yang lagi viral, polisi penceramah yang notabene sekarang menjabat menjadi wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjung Balai. Mari sahabat kita bincang-bincang dengan Bapak Wakil Ketua KPU Kota Tanjung Balai. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Bapak Dr. Andus Emerson Halomuan Samosir, Wakil Ketua FKUB Kota Tanjung Balai. Kami Pak dari pemerhati dunia pendidikan Kota Tanjung Balai. Dalam hal ini kami ada saat ini sekarang lagi viral-viralnya seorang polisi penceramah yang notabene sekarang dia menjabat Wakil Komandan Kepolisian Resor Kota Tanjung Balai, Bapak Kompol Haji Jumanto SMH. Sudah berapa lama mengenal Bapak Wakapolres ini? Iya, saya perkenalkan diri saya dulu sebelum saya jawab pertanyaan dari Bapak Tambunan. Iya. Saya Sintua Dr. Andus Emerson Halomuan Samosir MM, Wakil Ketua FKUB Kota Tanjung Balai, yang juga penasihat Badan Kerjasama Umat Kristiani yang selalu diundang di Polres sebagai tokoh masyarakat yang selalu melihat perkembangan atau sepak terjang daripada Bapak Kompol Haji Jumanto SMH yang saat ini menjabat sebagai Wakapolres Tanjung Balai. Penilaian bahwa Bapak Jumanto ini betul-betul dekat dengan masyarakat dan selalu memberikan ceramah-ceramah tentang keagamaan. Itu yang pertama. Setelah itu, beliau juga mengatakan bahwa setiap sholat subuh selalu berjalan dan bukan hanya penuturan beliau, tapi beberapa tokoh agama yang saya jumpai, kalau dia memberikan penilaian terhadap Bapak Haji Jumanto, selalu mengatakan bahwa Bapak Kompol Haji Jumanto SMH ini ya lebih ustadz daripada saya. Itulah penelitian daripada Bapak Haji Datmirwan, Ketua Dewan Masjid Indonesia, dan juga penuturan daripada Bapak Haidir SAG, Ketua FKUB Kota Tanjung Balai. Jadi bisa klop lah dia, bukan hanya penilaian daripada saya sendiri, tapi bagaimana penuturan daripada rekan-rekan daripada yang sudah mendalami keagamaan ini, menunjukkan bagaimana Bapak Jumanto selalu memberikan dorongan, memberikan nasihat, memberikan ceramah agama kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang bisa kami sampaikan penilaian terhadap Bapak Haji Jumanto. Terakhir Pak, sebagai tokoh Bapak di sini di Tanjung Balai ini dan sebagai masyarakat Tanjung Balai, apa Pak pesan-pesan Bapak untuk kepolisian khususnya Kota Tanjung Balai? Iya, untuk sebagai tokoh masyarakat, ya mungkin juga sebagai tokoh agama, ya saya menyarankan paling tidak bisa mengikuti bagaimana aktivitas daripada Bapak Haji Jumanto SMH. Ya, bagaimanapun kalau kita sudah taat beragama, kuat beragama, tentu apapun permasalahan terhadap pekerjaan bisa teratasi. Kalau soal untuk mencari tambahan, itu Tuhan akan memberikan jalan, bukan harus dengan katakanlah dengan jalan yang tidak baik. Jadi kalau kita sudah taat beragama, maka Tuhan akan memberikan jalan untuk memberikan rezeki yang berlimpah kepada anggota kepolisian. Demikian. Terima kasih Pak atas perbincangannya. Semoga apa yang tadi pembincangan kita ini bukan kita rekayasa, dan kita pun sebelumnya tidak ada pernah ketemu, dan pesan-pesan Bapak semoga nanti didengar jajaran kepolisian yang bawah. Terima kasih Pak waktunya. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
kita telah selesai melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih dan witir, insya Allah menjadi amal ibadah kita, menjadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diharapkan surga balasannya. Selawat beriring salam kita sampaikan dari bahan junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kita akan mendapat syafaatnya di kemudian hari kelak. Bapak kami pada ketua BKM beserta pengurus, ayahanda, orang tua kami jemaah masjid Rahimahullah, para jemaah, orang tuaku semua yang saya hormati. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu para jemaah Rahimahullah, saya selaku Kapolres bersama tim dalam safari Ramadan keliling dari satu masjid ke masjid di seluruh kota Tanjung Balai ini, ingin mengajak, menyampaikan kepada Bapak Ibu para jemaah Rahimahullah untuk bagaimana sama-sama kita memelihara situasi Kamtibmas, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu adalah tugas Polri, tapi kami terus terang tidak sanggup, tidak bisa melaksanakan ketertiban itu tanpa ada bantuan Bapak Ibu para jemaah Rahimahullah. Kita selaku umat manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, dan Allah menurunkan kitab suci untuk mengatur manusia. Kitab suci itu adalah merupakan undang-undang, aturan yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat dan kepada nabi. Ya. Kita yakini, ya, sesuai dengan keyakinan kita dalam rukun iman, yaitu yakin kepada kitab Allah. Kitab Allah itu adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad. Di sana ada namanya perintah. Apa perintahnya kepada kita? Perintahnya adalah sholat. Kenapa kita diperintahkan sholat? Supaya kita hidupnya tertib. Tadi disampaikan oleh BKN. Tertib apa? Tertib waktu. Ketika azan berkumandang kita diperintahkan sholat. Sholat isya diperintahkan kita 4 rakaat. Tidak ada yang berani melanggar aturan itu, karena itu perintah Allah. Kemudian kita diperintahkan kemana? Dalam surat Al-Baqarah ayat 144 mengarah ke kiblat. Maka ketika sholat diperintahkan adalah umat Islam di seluruh dunia ini menghadap ke arah Ka'bah, menghadap kiblat, tertib semua. Tidak ada yang melanggar itu. Kaitannya apa dengan aturan dunia? Ya. Negara Republik Indonesia terbentuk juga membuat namanya aturan, yaitu undang-undang. Undang-undang apa? Baik undang-undang lalu lintas, undang-undang tentang narkotika, undang-undang tentang korupsi, undang-undang tentang media sosial. Semua itu adalah mengatur agar kita semua tertib. Kalau kita bicara tertib, sebenarnya umat Islam itu harus sudah paling tertib, karena sudah disiplin, karena sudah diatur oleh waktu. Ya, waktu. Kapan? Waktu puasa kita tertib. Kita makan sahur tertib. Kita puasa itu kita tidak berani menipu. Kalau kita menipu, makan kita dan kita akan puasa, Allah pasti melihat kita. Ketika manusia, ketika umat Muhammad, ketika umat Islam itu sudah tertib sholat, ketika sholatnya benar, ya, mengangkat takbiratul ihramnya benar, sujudnya benar, rukuknya benar, ini manusia pasti tertib. Dia datang ke masjid, tertib, luruskan shaf, kata imam, semua lurus. Ya. Allahu Akbar, semua mengikut Allahu Akbar. Walakoli, semua jawab amin. Nah, kalau ini langsung kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari, keluar dari rumah, ya, kita pasti akan tertib. Menggunakan sepeda motor, kita akan tertib. Oh ya, aku mau pergi ke pasar, aku harus pakai helm, bawa pakai surat, bawa STNK, kendaraannya harus benar, bukan kendaraan yang pakai knalpot blok. Ya. Kalau semua kita tertib dari rumah, kita akan tertib di jalan.
Harapannya apa? Kita untuk mencegah daripada pelanggaran lalu lintas itu untuk kenyamanan kita, bukan kenyamanan orang lain. Pertama kenyamanan diri kita dulu, baru kenyamanan orang lain. Ketika kita sampai di jalan, mau belok kiri, pasang lampu senter kiri. Biasakanlah kita hidup tertib. Bapak Ibu jemaah rahimahumullah, kita sudah diajarkan di dalam Al-Quran, ya, saling harga menghargai sesama manusia, satu sama lain. Ya. Kita sudah diceritakan di sana, sudah diatur. Kemudian pada hari ini juga, kalau kita lihat data bahayanya menggunakan kendaraan dengan kebut-kebutan itu, kecelakaan lalu lintas begitu tinggi. Kalau dihitung korban kecelakaan lalu lintas itu hampir sama dengan korban corona. Ya. 1 tahun itu untuk di Sumatera Utara saja sudah 1.000 lebih manusia korban kecelakaan. Ya. Itulah harapan kita jalan Safari Kamtimas untuk mengingatkan betapa bahayanya ketika kita melanggar lalu lintas, betapa bahayanya ketika kita ugal-ugalan di jalan. Kemudian bahaya apa lagi yang harus kita sampaikan? Karena sebelum bulan suci Ramadan, kami sudah mengumpulkan para tokoh, para ulama. Kami kumpulkan, kami tanya, Pak Ustadz, ayah Anda, apa kira-kira yang membuat resah ketika menjelang Ramadan? Salah satunya adalah yang disampaikan oleh mereka-mereka itu, bagaimana bisa tertib anak-anak kita ini di jalan raya, tidak ugal-ugalan, tidak kebut-kebutan. Yang kedua apa? Pak Polisi, bagaimana supaya Kota Tanjung Balai ini tidak ada suara ledakan mercun, ya, suara mercun, suara petasan, karena petasan itu juga membahayakan. Saya pernah bertanya kepada anak-anak yang main mercun. Coba pertanyaan saya katakan, manusia diciptakan dari mana? Dari tanah. Kemudian setan diciptakan dari mana? Dari api. Berarti kalau main mercun, main api, berarti Anda bersahabat dengan setan. Ya. Itu sudah bahaya. Ya. Jadi orang yang main mercun itu main api, sama dia bersahabat dengan setan. Tadi dia ketika mau masuk masjid mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim, lindungi aku dari godaan setan. Ya. Sementara dia main petasan, itu sangat bahaya. Kemudian apalagi keresahan orang-orang tua kita dan kita semua yang resah, yaitu tentang bahayanya narkoba. Kenapa narkoba ini bahaya? Kalau kita tadi sudah kembali kepada Al-Quran, ya, Al-Quran itu adalah hudalinas, petunjuknya semua manusia di muka bumi ini. Dalam Al-Quran disebutkan, wahai manusia, jangan kau dekati khamar. Khamar, ya, kalau di Al-Quran namanya khamar, tapi sekarang namanya narkotika. Narkotika macam-macam jenis lagi, ada sabu, ada ganja, ada ekstasi, macam-macam. Bapak Ibu para jemaah rahimahumullah, kenapa sabu, narkoba ini sangat berbahaya? Banyak hal-hal yang terjadi ketika orang sudah menggunakan sabu-sabu ini, menggunakan narkoba ini, ingatannya sudah tidak normal lagi. Ya. Kenapa tidak normal? Ada kasus contoh, ya, seorang ayah punya anak 6 di Kota Tanjung Balai ini terjadi. Dia pulang masuk kamar anak gadisnya, ya, berkali-kali sampai anak gadisnya hamil dan akhirnya melahirkan. Ya. Itu terjadi. Kenapa? Ketika diperiksa dia menyatakan bahwasanya mabuk karena menggunakan narkoba. Tapi berulang kali sehingga naudzubillah si anak melahirkan. Ditanya ibunya, siapa ayah anak ini? Ayahnya adalah ayah. Sekali dia jadi ayah, sekali dia jadi atuk. Ya, itu terjadi. Bagaimana caranya? Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, ayo kita jaga anak-anak kita semua, kita ingatkan untuk tidak dekat-dekat dengan narkoba. Itulah bahaya narkoba. Kemudian pesan yang akan kami sampaikan juga adalah bahayanya ketika kita menyalahgunakan media sosial.
Media sosial ini juga sangat berbahaya kalau kita menyalahgunakan. Tapi kalau kita teliti penggunaan media sosial ini, pada umumnya lebih banyak mudaratnya daripada faedahnya. Diciptakan itu adalah untuk membantu kita lebih mudah dalam berkomunikasi. Tapi faktanya ketika disurvei, penggunaannya lebih banyak hanya untuk mencaci maki orang lain, menghina orang lain, menghujat orang lain. Kembali kalau kita mengaku umat Muhammad, umat Rasulullah, Al-Quran juga sudah menceritakan, sudah memberikan petunjuk kepada umat manusia. Ya. Cerita itu di mana diriwayatkan? Dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf ketika hidupnya dia banyak mendapat hujatan, dapat fitnah. Ya. Difitnah dia, bahkan dia tidak berdosa, bahkan dia tidak bersalah, tapi dihukum oleh raja pada masa itu sampai masuk penjara. Tapi keteguhannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf diangkat derajatnya menjadi seorang menteri, menjadi perdana menteri yang terkenal. Ya. Itu fitnah-fitnah terjadi zaman dulu. Nah, sekarang orang memfitnah dengan menggunakan media sosial. Seorang ibu pergi ke pasar, bercerita dengan seorang laki-laki, difoto, dikirim sama suaminya datang marah. Seorang anak gadis berjalan bergandengan, berduaan, difoto, diviralkan bahwasanya ini sudah selingkuh, ini sudah pacaran, ini wanita tidak benar. Kemudian seorang anak gadis juga selalu belanja online yang belum tentu situsnya itu benar atau tidak. Dia langsung kirim uang, ya, mentransfer uang, tidak dicek kebenarannya. Setelah dikirim, situsnya hilang. Dia lapor ke Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, uang saya sudah dikirim uang sekian juta, barangnya tidak dikirim. Maka diharapkan ketika menggunakan media sosial itu harus lebih bijak, ya, lebih bijak. Tanya sumbernya yang paling benar. Ini fenomena yang sangat terjadi, apalagi ini menjelang bulan hari raya, mendekati Idul Fitri, pasti nanti banyak orang akan mengobrol barang-barang murah, lelang segala macam. Ini harus diantisipasi. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, apalagi yang dimintakan kepada orang tua kita kemarin itu kepada kami, Pak Polisi, tolong tertibkan penginapan-penginapan yang ada di sekitar Tanjung Balai ini. Banyak anak gadis kita dibawa orang di hotel-hotel yang nggak jelas itu. Ya. Alhamdulillah Pak Kasat Sersis memiliki razia. Ya, beberapa penginapan didatangi, ada 9 pasang manusia, ya, berlainan jenis, bukan suami istri, ditemukan dalam sebuah kamar, ya, mata tidak menggunakan pakaian. Setelah dirazia dikeluarkan, pulang semua pakai jilbab. Nauzubillah min dzalik. Ya. Di bulan puasa pun ada. Ya. Ini semua adalah kerusakan moral, kerusakan umat manusia, khususnya warga kita. Caranya bagaimana, Bapak Ibu para jemaah rahimahullah? Ajaklah kita datang ke masjid, selalu sholat berjamaah, selalu kembali kepada Al-Quran. Apa yang telah diturunkan dalam Al-Quran itu merupakan petunjuk yang paling benar, hukum yang tertinggi di muka bumi ini yang harus kita taati. Ya. Siapa pelaksanaan sebagai polisinya, ya, untuk menjadikan Al-Quran itu mudallinas, termasuk Pak BKM itu adalah polisi-polisinya Allah. Karena mengurus BKM di masjid ini, dia punya kewajiban mengajak umat di sekitarnya ini untuk taat kepada agama, untuk tepat melaksanakan sholat. Kalau seluruh jemaah yang ada di sekitar masjid ini tertib, polisi kan tidak akan capek lagi, tidak repot lagi, ya. Karena pekerjaan polisi itu sudah terlalu banyak. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, pekerjaan polisi itu, urusan polisi itu, manusia sejak dalam kandungan itu sudah diurusi sama polisi sampai manusia akhir hayat. Dalam kandungan apa contohnya? Ya. Saya pernah menerima laporan pengaduan dari seorang ibu dan seorang anak datang. Pak Polisi, selamat pagi Pak Bu. Ada apa saya ganggu? Pak Polisi, anak saya ini anak gadis
dia sudah 6 bulan telat, nggak halangan. Berapa hubungannya sama saya? Polisi. Nggak tanggung jawab pacarnya. Ya. Tidak bertanggung jawab pacarnya kok disuruh polisi cari. Dengan sedih kita catat namanya, siapa pelakunya? Pelakunya si A. Kita panggil si A. Kamu kenal sama ini? Kenal. Terus kenapa kamu bertanggung jawab? Iya Pak, saya cuma sekali. Tapi ini bukan anak saya. Tentu Polri tidak bisa melakukan penahanan. Artinya apa? Tidak terdapat cukup bukti. Kita tunggu anaknya dulu hamil. Yang hamil tadi, kita tunggu anaknya lahir, kita tes DNA. Si laki-laki kita kembalikan. Kemudian manusia sampai akhir hayat tadi kenapa bukan dengan polisi? Ada di belakang sungai sana mayat. Ya. Manusia pasti tidak akan menjemput. Tunggu polisi sampai polisi datang. Identitasnya tidak ada, maka diharapkan setiap kita insan manusia, bahkan negara sekarang telah membuat aturan manusia begitu lahir dikasih nomor NIK, nomor induk kependudukan, KTP. Ya, ketika kita keluar rumah, meninggalkan rumah, apalagi dengan sepeda motor, bawa surat-surat supaya tadi tidak susah melakukan penyelidikan. Ketika ditemukan mayat, di sakunya ada KTP, kita gampang mengungkapnya. Itulah harapannya kepada semua kita yang menggunakan kendaraan ataupun keluar rumah harus lengkapi dengan memiliki surat-surat identitas diri. Kemudian untuk menjaga hal-hal apalagi kata orang tua kita kemarin, toleransi umat beragama. Toleransi umat beragama ini kita selaku umat Muhammad juga sudah diajarkan dalam Al-Quran. Ada bagaimana ketika kita menjaga hubungan baik kepada sesama. Abdullu minan nas, dan kita jaga hubungan baik sesama manusia. Toleransi bukan kepada agama. Siapapun manusianya wajib kita jaga hubungan baik, wajib kita sayangi, wajib kita hormati. Ketika kita masuk masjid ini, kita jaga hubungan kita kepada Allah. Abdullu minallah, maka kita yakinkan kita kepada Allah, kita dekat sama Allah, kita mengadu kepada Allah. Orang yang dekat sama Allah, insya Allah kita akan hidupnya tertib, kita hidupnya akan nyaman. Kemudian supaya hidup kita tertib dan nyaman, Bapak Ibu jemaah rahmatullah, ketika ada persoalan hal-hal yang kecil di tetangga, di keluarga, bisa diselesaikan, dimusyawarahkan, didamaikan, minta tolong sama RT, sama RW, sama camping. Kalau memang tidak bisa, sampaikan kepada Pak Babin Kamtipmas kami yang ada di desa-desa. Selesaikan, musyawarahkan. Tidak harus semua dilaporkan ke Polsek, tidak harus semua dilaporkan ke Polres. Bermusyawarah yang baik, sesama rukun. Ketika ada hal-hal, saling memaafkan. Ya. Karena sesungguhnya ketika orang berjabat tangan itu, ketika bersalaman itu menggugurkan dosa. Saling memaafkan, saling mengasihi. Itulah harapan kami kepada seluruh jemaah, kepada seluruh warga yang ada di Kota Tanjung Balai ini. Kita sama-sama jaga keamanan dan ketertiban supaya kita bisa nyaman beribadah, kita bisa tenang sholat. Di sanalah nanti kita akan mendapat hadiah, yaitu hadiah yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu para jemaah rahmatullah, tahun lalu banyak yang tidak mengambil kendaraannya. Kenapa tidak diambil? Tidak bisa melihatkan bukti-bukti yang ada. Artinya apa? Kendaraan itu disinyalir dan patut diduga dari hasil kejahatan sehingga tidak ditebus. Ada ratusan kendaraan di kantor itu sampai sekarang tidak ditebus. Maka kita semua ketika akan membeli kendaraan juga harus tahu, harus paham. Jangan yang nggak ada suratnya dibeli. Setelah tertangkap tidak berani nebus, tidak berani datang karena dicurigai, karena memang tidak ada surat-surat yang dimilikinya. Ini kita sama-sama menjaga supaya juga jangan nanti banyak laporan, Pak Polisi kendaraan kami baru parkir 5 menit hilang, karena ada yang membeli. Yang membeli ini kan subahat. Kalau maling-maling itu pencuri itu mencuri kereta dijual, gak ada yang beli, dia akan pasti berhenti, tidak akan mencuri lagi. Tapi karena banyak yang membeli, banyak yang menawar, ya pencurian terus terjadi. Ini harapan kami untuk kerjasama bagaimana menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Tanjung Balai ini
harus ada kerjasama antara masyarakat, orang-orang tua kami sekalian. Bapak Ibu para jemaah rahmatullah, ini yang saya sampaikan selaku pesan-pesan kami Mas kepada jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, pada Allah saya mohon ampun. Bila itu beraya.